dari terapi plasma konvalesen atau TPK. Konvalesen itu sebenarnya berasal dari kata sembuh atau penyembuhan. Jadi plasma penyembuhan, ya kan? Jadi terapi plasma konvalesen atau TPK ini merupakan metode yang sudah digunakan sejak 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1918 sampai 1925 pada waktu kejadian flu Spanyol di Amerika Serikat. Mereka menggunakan terapi ini untuk berusaha menyembuhkan atau menurunkan angka kematian. Nah, setelah itu digunakan untuk H1N1, SARS, MERS. Tetapi memang untuk terapi plasma konvalesen bagi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini baru digunakan pada saat ini. Dan kebetulan memang saya beserta tim membuat buku TPK yang menjadi buku yang dianugerahi oleh MURI sebagai pelopor tata laksana terapi plasma konvalesen. Inti dari terapi plasma konvalesen atau TPK itu sendiri adalah mengambil plasma yang mengandung antibodi terhadap COVID-19 atau virus COVID-19 dari penyintas COVID-19 diberikan kepada penderita COVID-19 yang masih sakit. Jadi antibodi di dalam plasma yang berasal dari penyintas COVID-19 itulah yang akan membantu penderita COVID-19 yang masih sakit itu menyembuhkan penyakitnya atau melawan virusnya sehingga bisa sembuh. Jadi memang untuk plasma konvalesen TPK ini, TPK ini memang sebetulnya bukan hal baru ya dok, yang ibaratnya tapi tidak banyak orang yang mau mendalami atau mencoba untuk dijadikan sebagai alternatif. Jadi pemikiran itu saya timbul itu. Kenapa? Banyak orang yang menyatakan, Dokter Moni kok bisa sih mikir ke sana? Ya saya cuma menyatakan bahwa itu merupakan suatu hasil hasil pembelajaran saya selama ini, mulai jadi dokter, spesialis anestesi, konsultan ICU, PhD dan semua yang saya pelajari, MSI juga, itu menyatu menyebabkan saya bisa mengelaborasi, bisa mengaplikasikan, oh kenapa kita tidak gunakan TPK ini untuk virus COVID-19 gitu. Nah dok, mungkin waktu pertama kali mencoba terapi ini di tahun berapa dok, dan waktu itu kepada siapa atau berapa orang gitu dok? Nah sebetulnya itu diawali dengan sebuah surat. Nah surat itu saya tulis pada tanggal 18 Maret 2020. Jadi udah setahun lebih, ya kan? Lebih berapa hari lah, lebih sebulan kali ya. Jadi surat itu saya tujukan kepada Presiden Joko Widodo, memohon supaya pemerintah bisa mengakomodasi TPK ini sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi COVID-19. Nah pada saat itu saya dibantu oleh teman-teman, salah satunya adalah dari teman sejawat itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, dan sampai saat ini itu sudah ada beberapa center yang memberikan hasil dari pengobatannya. Salah satu teman saya di Jakarta itu memberikan hasil 67,5 sampai 70%. Sedangkan Dr. Putumoda Arsana sebagai pimpinan daripada Research Base Hospital di Malang, di Saiful Anwar juga memberikan hasil yang cukup baik, kurang lebih di atas 90%. Nah itu percobaannya kepada berapa orang dok? Nah kalau misalnya di Jakarta itu udah bukan percobaan itu sebenarnya ya. Karena kita kan di sini melalui, jadi begini, jadi pemakaian terapi plasma ini sudah melalui 2 jalur. Yang pertama itu penelitian, itu penelitian yang dilakukan di rumah sakit. Salah satunya ada RSPAD dan rumah sakit pemerintah yang lain. Yang kedua itu melalui jalur otonomi, yaitu di mana pasien itu dapat meminta dokternya untuk memberikan terapi ini berdasarkan diskusi antara dokter yang merawat dengan keluarga pasien. Nah, yang dari jalur otonomi ini berjalan gitu, sementara yang penelitian juga berjalan. Nah, dari jalur otonomi ini yang memang banyak sekali gitu. Sehingga pada bulan
bulan Desember 2020 kemarin permintaan untuk plasmanya itu melonjak sangat tajam. Iya. Cukup menarik, dokter yang menjadi pesan kepada presiden untuk diberikan kesempatan PPK ini menjadi alternatif penyembuh bagi pasien COVID. Betul. Saat itu gimana dok? Apa ada surat balasan atau dokter langsung dipanggil ke istana gitu dok? Saya tidak dipanggil ke istana loh. Saya menempuh perjalanan yang sangat panjang dan terus terang saya harus menyatakan bahwa Bapak Letjen TNI Dr. Doni Monardo lah yang membuat cita-cita saya TPK sebagai program nasional itu menjadi kenyataan. Nah, jadi pada saat itu beliau itu mengundang saya untuk presentasi di BNPB pada tanggal 27 Desember 2020. Nah, setelah saya presentasi ternyata disusul presentasi oleh Dr. Linda dari PMI. Dan sebetulnya sebelumnya itu PMI juga sudah berusaha untuk menggalakkan terapi ini. Jadi saya dengan tim membuat buku dan kemudian pada saat April awal buku itu versi pertamanya itu di-share dalam bentuk e-PDF. Versi keduanya itu dipublikasi dan dicetak pada tanggal 28 September 2020 itu launchingnya. Nah, tapi selama itu pun sudah saling komunikasi baik dengan PMI maupun dengan Bapak Doni Monardo. Nah, hanya mendapatkan kesempatan untuk saling bertemu itu pada bulan Desember saat terjadi lonjakan kasus. Dan karena Bapak Doni itu sangat concern atau memperhatikan mengenai TPK ini, maka akhirnya karena beliau jugalah dapat terwujud gerakan donor plasma konvalesen nasional pada tanggal 18 Januari 2021 yang dibuka dan diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dihadiri oleh Ketua Umum PMI itu Bapak Yusuf Kalla, juga dihadiri oleh Kemenko PMK yaitu Bapak Muhajir, juga dihadiri oleh Kemenristek, kemudian juga Kemenkes dan juga BNPB, serta diadakan pengambilan plasma dari Bapak Airlangga Hartarto di markas PMI Pusat Jakarta. Siap. Dok, sedikit tadi terkait buku yang ditulis oleh dokter. Bukunya itu judulnya adalah Penata Laksanaan Terapi Plasma Konvalesen bagi Pasien COVID-19. Oke, judulnya seperti itu. Iya. Itu yang edisi pertama apa edisi kedua? Semuanya sama Sama judulnya. Okay. Waktu edisi pertama itu memang benar-benar kilat. Nah, waktu yang edisi kedua itu akhirnya mendapatkan sambutan selain dari Pak Doni Monardo, juga dari Bapak Terawan, juga dari Bapak Dr. Hasto Wardoyo ya, SPOG. Kemudian dari Ketua Kongres Advokat Indonesia Bapak Cucu yang sembuh karena terapi plasma konvalesen. Jadi pada saat edisi pertama itu kata sambutannya dari Dr. Hasto. SPOG kalau yang edisi kedua itu yang dipublikasikan itu dari waktu itu dari Dr. Terawan, kemudian dari Pak Doni, kemudian Dr. Hasto, dan kemudian juga dari Pak Cucu. Dokter Ya. Meskipun tadi belum ada kesempatan ya bertemu dengan presiden ya dok ya secara langsung gitu ya, mungkin bahasanya seperti itu ya, tapi sudah peluncuran atau peresmian dari PPK ini sudah dihadiri oleh Pak Wakil Presiden dan beberapa jajaran menteri lainnya gitu. Nah, mungkin apa dok? Apa yang bisa dokter sampaikan dok? Ya sebenarnya sih saya merasa pemerintah itu sudah mengakomodasi dan mendukung. Karena dengan adanya pencanangan gerakan donor plasma konvalesen nasional itu persediaan plasma itu yang tadinya itu sulit gitu didapatkannya, kasihan banget itu PMI itu sangat sulit sekali, mendadak tuh melonjak gitu loh. Sehingga setidaknya tuh dapat mencukupi kebutuhan yang makin meningkat.
Sampai saat ini terakhir itu saya dengar sudah 33.000 kantong plasma yang disebarkan oleh PMI ke seluruh Indonesia, dan donornya pun berjumlah 13.000 orang. Sedangkan dari UDD PMI yang bisa melakukan tindakan screening, pengambilan, penyimpanan, dan distribusi itu udah 44 UDD di seluruh Indonesia. Jadi saya berpikir positif ya, bahwa memang Presiden Joko Widodo sudah memandatkan kepada Wakil Presiden, dan kalau memandatkan kan berarti kan memang beliau sudah menyetujui atau mengakomodasi lah, setidaknya pemerintah mengakomodasi dan mendukung program ini gitu loh. Oke, Dok, tadi menarik, satu kantong plasma itu bisa digunakan untuk membantu berapa orang atau dipergunakan untuk berapa orang? Jadi kalau misalnya penderita COVID itu dalam stadium kan ada sedang, ada yang tanpa gejala, ada ringan, ada sedang, ada berat, dan ada kritis, ya kan? Nah, kalau misalnya sedang atau sedang ke berat itu umumnya hanya membutuhkan 2 kantong plasma. Kalau misalnya berat itu kan itu udah sekitar 3 sampai 4. Kalau kritis itu ada pengalaman yang 5 sampai 6. Nah, tetapi yang di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap kali donor itu, setiap kali mendonor plasmanya dia bisa diambil sekitar 400 sampai 500 cc yang jadinya 2 bag plasma. Karena 1 bag plasma itu isinya sekitar 200 cc. Nah, sedangkan kalau 1 kali diambil itu 2 bag plasma, berarti bisa diberikan kepada yang gejala sedang atau sedang ke berat itu 2 bag plasma. Jadi 1 to 1, 1 kali donor bisa menolong 1 pasien. Gitu. Siap. Jadi memang sangat penting sekali ya ini kesadaran masyarakat ya. Betul. Untuk bisa mendonorkan plasmanya untuk membantu sesama. Betul. Pertama nih, BNPB bersama dengan PMI itu sudah membuat suatu helpline, yaitu 117 extension 5. Nah, di sana itu untuk para donor plasma yang hendak mendonorkan plasmanya mendaftar ke sana. Selain itu juga para resipien atau yang keluarga dari pasien yang membutuhkan bisa juga menghubungi ke helpline itu. Nah, untuk syarat-syarat pendonor plasma secara awam nih, yang awam itu yang pertama ya harus terkonfirmasi positif COVID. Mantan penyintas lah ya. Mantan penyintas. 14 hari bebas dari gejala dan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat atau PCR negatif 2 kali. Setelah itu barulah ke PMI screening lagi, di mana screeningnya adalah diutamakan pria. Nah, kenapa diutamakan pria? Karena kalau wanita yang pernah hamil itu atau pernah keguguran atau sudah mempunyai anak dikhawatirkan memiliki HLA, yaitu Human Leukocyte Antigen. HLA ini berhubungan dengan reaksi alergi berat pada paru-paru. Makanya kenapa wanita tidak diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah pria yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya, yang penyintas COVID. Nah, syarat berikut adalah kadar antibodinya harus sesuai. Di kita dipakai yang ideal itu 1:320 dengan neutralizing antibody lebih atau di atas 1:80. Syarat lain dari PMI adalah tidak ada komorbid, jadi harus sehat walafiat, ya kan? Dan kemudian usianya 18 sampai 60 tahun. Kemudian juga tidak mempunyai komorbid, dan kemudian juga dia harus lulus screening, karena dari screening itu akan di screening supaya tidak menularkan penyakit infeksi seperti hepatitis, kemudian HIV, kemudian penyakit parasit yang lain. Jadi jangan sampai sembuh dari COVID tapi bonusnya HIV. Seperti itu. Oke. Dok, mungkin beberapa fenomena di lapangan yang ditemukan adalah adanya pemahaman masyarakat yang masih keliru ya, Dok ya, terkait bahwa calon pendonor PPK ini harus dia yang dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Statement itu betul apa tidak sih, Dok?
Enggak sih. Enggak ya, tidak harus dirawat di rumah sakit dulu ya kalau betul-betul mendonor gitu. Iya, jadi sebenarnya ada memang selama kita melihat, jadi selama PMI itu mengecek kadar antibodi itu ditemukan bahwa penderita dengan gejala ringan ke sedang atau terutama penderita dengan gejala sedang itu yang antibodinya tinggi-tinggi. Nah, jadi mungkin dari situlah yang bilang bahwa dirawat dulu di 14 hari. Padahal ya belum tentu juga dirawat. Iya. Misalnya gejalanya pilek gitu ya, seperti pilek yang agak berat, mampet segala macem, dan isolasi mandiri di rumah, itu mungkin juga menghasilkan antibodi yang tinggi gitu loh. Jadi nggak perlulah harus sampai cengap-cengap di rumah sakit duluan gitu. Tapi memang pada pasien dengan gejala sedang atau ringan ke sedang itu memang yang menghasilkan antibodi yang lebih tinggi dibandingkan yang tanpa gejala. Jadi dalam bahasa awamnya gini, kalau yang tanpa gejala kan cuma kehilangan penciuman atau cuma pilek-pilek terus hilang. Iya. Nah, badannya tuh belum sempat membuat antibodi humoral atau antibodi yang cair atau imunoglobulin G itu yang terdapat di dalam plasma. Tapi antibodi selulernya yang kuat, jadi virusnya udah keburu hilang, dia belum sempat ngebentuk antibodi secara cukup. Nah, kalau yang gejala ringan ke sedang atau sedang kan dia agak lama tuh sakitnya, jadi tubuhnya membentuk antibodinya lumayan banyak gitu. Oke, jadi bahasa sederhananya seperti itu. Iya, kalau misalnya dibahasain kedokteran nanti pada ngabur ya. Apaan sih ini dok Mon? Kalau alur permintaan plasma ini ya, saya tuh sama dokter Linda tuh sampai kadang-kadang dimarahin pasien. Misalnya saya aja sebagai contoh kasus gitu. Dokter Moni kok nggak mau nolongin sih gitu, kan kita keluarga perlu. Atau tiba-tiba datang ke PMI marah-marah ke PMI. Jadi pada para keluarga pasien atau pasien mohon maaf, plasma itu bisa didapatkan kalau ada surat permohonan plasma konvalesen dari dokter penanggung jawab pasien yang disingkat DPJP atau dokter yang merawat pasiennya. Jadi kalau memang keluarga menginginkannya menggunakan hak otonomi pasien, komunikasikan ke dokternya, dokter, saya nih dari keluarga pengen mendapatkan plasma konvalesen. Nah, dokternya juga harus dengan lebih terbuka kan, baik wawasan pikiran maupun hatinya, mendengarkan pasiennya, karena memang itu adalah tugas seorang dokter. Seorang dokter tuh tugasnya bukan hanya merawat penyakitnya, tetapi juga mau menerima apa yang ada di keluarga pasien, entah masukan, entah usulan, karena kan kita mau menyembuhkan pasiennya. Nah, dari dokter dengan keluarga setelah berdiskusi, oke, DPJP-nya itu membuat surat permohonan plasma ke PMI. Nah, di tiap rumah sakit itu ada tuh form surat permohonan plasmanya. Nah, dari situlah surat itu akan disampaikan ke PMI. Karena di sana juga harus disertakan contoh golongan darah, kan harus sama golongan darahnya. Baru setelah itu nanti dari PMI memberikan plasmanya. Jadi nggak bisa kalau keluarga pasien tiba-tiba datang ke PMI atau WA ke saya atau ke staf PMI yang lain terus minta ini, ya saya selalu mengajukan ini. Jadi dokter nggak bisa nolongin, bukan begitu, karena memang alurnya memang seperti itu. Harus ada persetujuan atau permintaan donor plasma yang resmi. Kagak bisa pasien atau keluarga pasien ujuk-ujuk datang ke PMI. Karena kalau kayak gitu takutnya nanti banyak calo. Ada yang karena banyak takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena yang harus diperhatikan adalah PMI tidak pernah menjual plasma. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kalau misalnya PMI kan ngetes nih misalnya 1000 calon donor. Nah, yang biasanya yang bisa jadi donor mungkin 200 sampai 300, paling banyak juga 400, itu juga jarang. Nah, tetapi kan kelebihan tes yang 1000 itu kan ditanggung PMI loh. Jadi donor itu semuanya free, bahkan setelah mendonor dapat apresiasi dari PMI. Jadi yang harus diganti itu adalah biaya pemeriksaannya. Makanya satu bag plasma itu ada penggantian pemeriksaan oleh PMI itu sekitar 2 sampai 2 sekitar 2.250.000-an lah.
2.250.000 Ya, satu gen plasma ya. ya, tapi itu bukan dijual, itu biaya penggantian proses screening apa, karena PMI udah menanggung semuanya loh, kasihan banget PMI. Iya. Dan itu tuh jumlah segitu tuh belum, tidak ibaratnya baru sepersekiannya dari total biaya yang sudah dikeluarkan oleh PMI ya. Betul, betul. Kebayang kan dari 1.000 pasien, terus ternyata yang itu kan tesnya aja udah berapa kan. Kemudian ternyata yang bisa mendonorkan cuma 200 atau 300, berarti 700 sampai 800 ribu tes yang udah dilakukan kan Tetap harus dibayar. tetap ditanggung PMI Iya. kan, gitu kan. Kebayang kan. Jadi Iya. itu sebenarnya penggantian biaya pemeriksaan. Ya kan, karena memang PMI bekerjanya memang benar-benar ya tidak menjual atau tidak menarik keuntungan gitu, supaya bisa jalan terus prosesnya. Jadi ingat harganya sekitar segitu gitu, jadi ada patokannya, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, harganya di mark up gitu ya. Itu dari kita. Oke, itu sudah pernah ada kejadian dong. Tentunya segala sesuatu bisa terjadi Oh. ya. Makanya memang dari PMI sendiri menyatakan bahwa biayanya sekitar segitu untuk penggantian lo ya, bukan menjual gitu, seperti itu. Jadi dokter tidak menjelaskan pernah atau ada atau tidak pernah pihak-pihak yang memanfaatkan situasi gitu. Itu pasti akan ketahuan dengan sendirinya. Jadi kasihan banget tuh PMI juga harus sampai kemana-mana ngasih tahu ini kita tidak menjual darah ya, kita tidak menjual darah ya, karena memang dipertanyakan gitu, itu adalah biaya penggantian prosesnya. Saya kan OTG dok, masa saya nggak bisa gitu? Bisa. Sebenarnya prinsipnya adalah sepanjang kadar antibodinya memadai, maka seseorang bisa menjadi donor plasma. Nah, tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang yang OTG itu kan tanpa gejala. Nah, sistem kekebalan tubuhnya tuh sangat baik atau berperan sebagai optimal mungkin. Jadi virusnya keburu hilang sebelum sempat membentuk antibodi humoral. Makanya kebanyakan OTG itu kadar antibodinya tidak setinggi pasien atau penderita COVID yang bergejala sedang atau ringan ke sedang. Oke, seperti itu ya dok ya. Ya, Jadi tapi bisa ada juga OTG yang tinggi, ada gitu. Jadi hal itu membantah ya dok, bahwa OTG ini tidak bisa mendonorkan plasmanya. Bisa sepanjang antibodinya kadarnya memadai. Siap. Dokter, berikutnya terkait apakah seseorang yang sudah divaksin atau misalnya seorang mantan penyintas yang divaksin bisakah mendonorkan plasma? Wah, ini juga rame nih, pertanyaannya bagus nih. Jadi seseorang yang sudah divaksin atau penyintas COVID kemudian divaksin, itu sebetulnya bisa mendonorkan plasmanya dengan jarak 6 minggu setelah vaksin kedua. Karena ada beberapa artikel yang menyebutkan, ya artikel ilmiah tentunya, kan kita bicara secara ilmiah, secara valid, ya kan? Jadi penyintas yang kemudian divaksin itu kadar antibodinya itu bisa tinggi banget, jadi justru baik untuk donor. Oh gitu, jadi justru disarankan ya dok ya kalau Ya, bisa. diperbolehkan, apalagi memang berdasarkan artikel-artikel ilmiah itu menyatakan bahwa penyintas yang divaksin akan mengalami pembentukan antibodi yang sangat baik atau meningkatnya sangat baik gitu. Jadi 6 minggu setelah vaksin kedua, penyintas COVID yang divaksin dapat memeriksakan atau mendonorkan ke PMI. Tentunya akan diperiksa dulu dong sama PMI gitu kan, apakah memadai atau tidak. Jadi di garis bawah ya dok ya, 6 minggu setelah vaksin kedua. Betul. Ya, untuk penyintas yang sudah divaksin. Ya, kalau seseorang yang Kalau seseorang yang bukan penyintas terus divaksin, secara teoritis bisa, tetapi tentunya memerlukan proses. Nanti juga kemungkinan besar kita akan sampai ke sana. Gitu, harus pelan-pelan. Gitu. Maklum
lah kita mengerti bahwa kadang-kadang hal yang baru itu membuat manusia tuh bisa nggak sih gitu. Jadi memang secara bertahap saya membawa terapi plasma konvalesen ini juga secara bertahap, tidak bisa langsung, dan saya bersyukur dalam waktu setahun ini sudah bisa menjadi gerakan di seluruh Indonesia. Dan khususnya di daerah Kota Bandung, karena ada beberapa daerah yang mengaku kesulitan untuk mencari atau mendapatkan plasma tersebut. Nah itu, jadi sebenarnya kita ini harus menggalakkan ya, karena memang yang membutuhkan plasma tuh masih banyak. Sedangkan donor itu kan kita dapatkan dari penyintas yang pernah positif kan, dan yang terkonfirmasi positif kan kita udah lebih dari 1 juta ya kalau nggak salah. Dan itu kan kalau di screening kan yang laki lah, yang kadar antibodi yang memenuhi mungkin akan tidak sampai 1 juta, mungkin hanya di bawah 500.000. Cuma kan setiap orang tuh dapat mendonor beberapa kali, dan ada kecenderungan bagi multiple donor atau pendonor plasma itu yang beberapa kali, dia antibodinya itu bertahan lebih lama. Gitu ya. Ya, jadi saya sangat mengharapkan nih para penyintas COVID bahwa menjadi positif itu dan menjadi penyintas itu bukan hal yang memalukan atau bukan hal yang tabu atau bukan kayak misalnya kutukan, bukan gitu. Justru penyintas COVID itu merupakan sesuatu keadaan yang dia bisa menolong orang lain yang masih sakit tuh. Jadi dia bisa menjadi pahlawan bagi orang lain gitu. Dan juga memang jangan takut bahwa kalau misalnya nanti diambil plasmanya antibodinya ikut kambil terus habis, enggak gitu. Jadi Tuhan yang Maha Esa udah menciptakan tubuh manusia itu secara luar biasa. Plasma yang diambil akan diganti, tubuh akan memproduksi plasma persis seperti yang diambil. Maka dari itu antibodinya juga akan diproduksi juga gitu. Jadi kayak cetakan aja seperti itu. Sedangkan untuk kecukupan jumlah plasmanya itu adalah, nah ini yang kita sedang pikirkan. Kita sedang memasuki masa puasa ya, dan kemudian juga kita akan memasuki masa lebaran, ya kan? Memang kita harus berjaga-jaga. Biasanya kalau pada saat puasa itu kan memang persediaan darah juga bisa menurun kan ya, dan juga tentunya juga persediaan plasma konvalesen ini. Nah, sampai saat ini memang PMI berusaha keras gitu untuk mencukupi antrian yang tadinya berjumlah lebih dari nyaris 1.000 itu sudah menurun sedikit demi sedikit dibantu oleh gerakan plasma nasional itu. Nah, tetapi kan sekarang mulai menurun nih yang mendonorkan plasmanya, jadi harus digerakkan lagi, digalakan lagi. Oleh karena itu dari PMI juga membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk menjadi donor, dan waktunya disesuaikan setelah buka puasa supaya nggak pada teler. Oke, siap. Ya. Dok, sedikit dok, terakhir dok. Apa ada efek dari setelah mendonorkan plasma konvalesen ini gitu? Apakah Efeknya? efek? Karena ini yang cukup dikhawatirkan sama masyarakat ya. Karena Takutnya pendonor habis antibodinya. bukan, jadi bawaannya lemes atau gimana gitu, kayak sugesti setelah divaksin dok. Gitu banyak Jadi ngantuk terus gitu ngantuk, ya. lapar gitu. Apakah serupa terjadi? Enggak sih gitu. Jadi jangan takut kalau jadi donor plasma. Kan kebanyakan orang ketakutan antibodinya habis, terus lemes, terus memble, terus semaput. Enggak. Maka dari itu juga PMI juga mensiasati donornya itu setelah berbuka gitu ya. Dan juga jangan khawatir juga nanti akan dimonitor selama mendonor plasma, dan yang diambil tuh bukan semuanya, hanya 400 sampai 500 cc. Dan juga yang diambil cuma plasmanya aja, tidak dengan darahnya, dengan merah-merahnya itu kan. Jadi tidak akan ada efek samping sampai pingsan gitu, enggak lah. Dan itu bisa 14 hari sekali loh diambilnya gitu. Jadi jangan takut. Untuk bagi yang mendonorkan plasmanya itu tidak akan ada efek samping. Misalnya setelah itu sakit terus harus dirawat berapa hari, enggak kok. Enggak sama sekali. Dok, satu orang pendonor bisa mendonorkan berapa kali?
sepanjang kadar antibodi yang memadai dia masih bisa mendonor. Tapi rata-rata ada yang 3 sampai 4 kali. Jadi menghasilkan satu pendonor menghasilkan 6 sampai 8 bag. Nah, ada juga tuh di Surabaya yang kemarin mendapat penghargaan dari Pak Muhajir itu 10 kali. 10 kali ya. Jadi semakin sering itu kecenderungannya antibodinya semakin bertahan lebih lama gitu. Jadi diproduksi terus kecenderungannya itu ya. Jadi ada yang 10 kali kan berarti 5 bulan. 5 bulan. Ya, ada juga yang sampai lebih 11-12 kali kan 6 bulan. Itu FDA itu merevisikan hanya untuk dilakukan di rumah sakit dan juga untuk penelitian. Nah, tetapi di Indonesia pun dari BPOM juga punya kebijaksanaan. Kita kan oke lah kita menjadikan itu sebuah referensi, tapi kan kita punya semacam FDA di Indonesia yaitu BPOM, ya kan? Dan juga dari Kemenkes, ya kan, dari Kemenkes dan BPOM itulah ada emergency use-nya. Dan dari BPOM juga menetapkan bahwa bisa digunakan. Tentunya itu berdasarkan standar yang sangat terukur dan teruji oleh PMI. Makanya itu kenapa PMI merupakan suatu badan yang memang kompeten untuk menyediakan plasma. Jadi di sini masih melaksanakan untuk penelitian iya dan sesuai jalur otonomi juga iya. Jadi itu menurut saya itu sesuai dengan etika, baik etika penelitian dan maupun etika otonomi pasien, itu tidak ada yang dilanggar. Sesuai, makanya itu juga harus mempunyai surat permintaan plasma dari DPJP. Nah, itu yang menjaga supaya semuanya dalam koridor yang baik dan benar. Jadi menghindari pasien atau keluarga pasien minta ngambil, nanti tahu-tahu ada yang tidak bertanggung jawab diperjualbelikan atau diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak memerlukan, kan bisa seperti itu. Jadi ini memang terjaga semuanya. Artinya memang FDA ini di Indonesia tidak dipermasalahkan kan? Tidak dipermasalahkan. Karena sebenarnya sekarang di sana juga masih berlanjut loh. Ya, terutama kalau nggak salah di John Hopkins sama Mayo Clinic. Karena saya sempat komunikasi dengan para peneliti di sana. Oke, siap. Dok, apa ya doknya? Karena tadi mungkin plasma ini merupakan barang yang sangat berharga dan sulit didapatkan, maka harta karun yang diburu oleh masyarakat. Gitu. Gimana ya dok ini? Jadi sebenarnya begini ya, untuk hal ini tuh saya menghimbau baik bagi teman sejawat yang merawat pasien COVID dan juga para keluarga pasien. Tolong diberikan plasmanya itu pada kondisi yang lebih dini. Jadi jangan sampai sudah kritis, sudah terjadi kerusakan organ, itu baru memutuskan ya udah diberikan aja plasmanya gitu. Ya belum nanti ngantrinya kan, belum nanti nyari donor yang sesuai, keburu meninggal pasiennya. Jadi saya menghimbau mohon supaya keputusan pemberian plasma itu dilakukan lebih dini. Karena ada juga artikel dan jurnalnya yang menyebutkan bahwa pemberian dini itu memberikan hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi sehingga keluarga pasien tidak perlu panik gitu ya dok ya. Iya, itu kan kebanyakan yang kontak saya tuh sampai puluhan sehari ya waktu dulu ya. Itu sebelum ada gerakan plasma nasional ini, itu kan udah kritis, baru heboh nyari plasma ya nggak keburu gitu kan. Sampai marah-marah, sampai nangis-nangis ya saya juga. Ya Pak, Bu, semua kan memang ada jalurnya gitu, bukannya kita nggak mau nolong, tapi semua ada jalurnya. Jadi ya harus ada suratnya. Tanpa surat dari DPJP maka plasma tidak mungkin diberikan oleh PMI karena nanti kitanya yang akan disalahkan. Kenapa memberikan plasma tanpa indikasi yang jelas? Oke. Jadi nanti mungkin ujung-ujungnya takut khawatir adanya dugaan malpraktek ya dok ya. Dari pemberian nanti dari pasiennya takutnya juga pasien ngambil sendiri, ngasih sendiri gitu ya tanpa persetujuan dokternya juga ternyata juga tidak memberikan izin, nanti udah itu ribut ya kan, tidak bisa dipertanggungjawabkan.
setidaknya tuh komunikasi antara dokter dengan pasien tuh harus baik sehingga menghindari hal-hal seperti tersebut. Sukses menggerakkan donor plasma, Mbak Dia. Ya, yang pertama itu saya menghimbau para penyintas itu menjadi donor. Bahwa menjadi positif itu bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi justru di dalam para penyintas COVID itu terdapat suatu hal berharga yang bisa menyelamatkan nyawa sesamanya. Ya. Itu jadi saling berbagi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bagi para teman sejawat, mohon komunikasikan dengan pasien atau keluarga pasien sehingga bisa memutuskan untuk memberikan plasma secara lebih dini. Yang ketiga adalah seperti biasa, itu adalah jargon saya, yaitu jadilah seperti sebutir beras yang bisa mengubah timbangan. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan untuk kemanusiaan itu akan besar nilainya bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi jadilah donor, karena dari donor itu dari survivor, itu dari penyintas dapat menjadi hero atau penolong atau penyelamat sesamanya. Tentunya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang